Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan instalasi OS, Windows dan Linux. Di sini kita akan menginstal Windows 98 SE, Windows Vista, dan Windows 7 Profesional. Sedangkan untuk OS Linux-nya ada Linux Mint 18.3, Linux Ubuntu, dan Linux Papi 9.5. Langsung saja kita ke proses instalasi OS-nya dan kita akan memulainya instalasi OS Windows terlebih dahulu. Pada kali ini kita akan melakukan instalasi OS Windows 98 SE di VirtualBox. Ini untuk produk Windows 98 yang akan nanti kita install. Kita akan memasukkan kunci ini. Langsung saja kita ke proses instalasi OS Windows 98 SE. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu membuka VirtualBox. Jika sudah masuk ke VirtualBox, lalu kita pilih New dan klik. Di sini kita akan membuat mesin virtualnya dan memberikan nama operating system yang akan kita install. Kita ketik Windows 98. Pastikan tipenya Microsoft Windows dan versinya Windows 98 ya. Lalu kita klik Next. Dan di sini untuk pengaturan RAM atau memorinya yang akan dialokasikan ke mesin virtual. Pada VirtualBox ini merekomendasikan ukurannya yaitu sekitar 64 MB. Di sini bisa kita ubah atau bisa kita tambahkan. Lalu kita klik Next. Di sini kita akan membuat hard disk baru yang akan dialokasikan kepada mesin virtualnya. Di sini kita memilih yang create a virtual hard disk now. Lalu kita klik create. Di sini untuk tipe hard disknya kita pilih yang VirtualBox Disk Image. Ini merupakan standar dari VirtualBox-nya ya. Lalu kita klik next. Di sini untuk fisik hard disknya kita pilih yang dynamically allocation. Lalu kita klik next. Di sini untuk penyimpanan, lokasi penyimpanannya dan ukuran filenya. Di sini VirtualBox merekomendasikan besaran ukurannya yaitu sekitar 2 GB. Lalu kita create. Kita masuk ke menu setting. Kita ke sistem, pastikan optikal yang paling teratas. Dan langsung kita ke storage untuk memasukkan file ISO-nya. Jika sudah, kita klik OK. Dan kita akan memulai mesin virtualnya. Kita akan mengklik Start. Di bagian sini kita akan memasukkan file ISO tadi. Lalu kita klik Start. Kita pilih yang boot from CD-ROM. Kita pilih yang nomor 1. Kita diamkan beberapa saat karena ini sedang men-scanning. Lalu untuk melanjutkannya kita pilih Enter. Lalu kita enter lagi. Untuk selanjutnya kita enter. Untuk melanjutkannya kita enter lagi. Dan kita memilih boot from CD-ROM. Lalu pilih yang nomor 1. Kembali men-scanning. Lalu kita klik enter. Lalu di sini untuk memulai persiapan instalasinya kita klik continue.
Di sini pada bagian select directory kita pilih yang C Windows, lalu kita klik next. Pada bagian setup option kita pilih yang tipikal, lalu kita klik next. Windows komponen kita pilih yang install the most common component recommend, lalu kita klik next. Dan di sini untuk memberikan nama komputer, jika sudah kita klik next. Di sini kita pilih bagian lokasi kita, yaitu di Indonesia, lalu kita klik next, next lagi, dan kita tunggu untuk mengcopy filenya. Di sini kita akan memasukkan nama untuk informasi yang digunakan untuk informasi. Lalu kita next. Pada lisensi agreement, kita pilih yang I accept the agreement, lalu next. Dan di sini kita akan memasukkan kunci lisensinya yang sudah saya tulis di bagian awal. Jika sudah, kita klik next, lalu klik finish. Kita pilih yang boot from hard disk. Username yang telah kita buat ini diabaikan saja, kita silang. Kita tunggu dalam beberapa menit. Nah, ini untuk menu-menunya seperti ini. Lalu untuk mengakhiri mesin virtual ini kita bisa dengan cara mengklik shutdown, lalu kita pilih yang shutdown dan klik OK.
Kita lanjut untuk melakukan instalasi OS Windows Vista Ultimate di VirtualBox. Berikut proses instalasi OS Windows Vista Ultimate. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Jika sudah masuk ke VirtualBox, kita pilih dan klik New. Di sini kita akan membuat mesin virtualnya dan berikan nama operating system yang akan kita install, yaitu Windows Vista Ultimate. Pastikan tipenya Microsoft Windows dan versinya Windows Vista yang 64 bit. Di sini kita akan mulai menyeting konfigurasi yang ada di mesin virtual ini. Pertama, kita akan melakukan ukuran memori RAM-nya yang akan dialokasikan kepada virtual mesin. Di VirtualBox ini merekomendasikan sebesar sekitar 500 MB. Kita bisa mengubahnya. Lalu kita klik next. Di sini kita akan membuat virtual hard disk yang baru untuk dialokasikan ke mesin virtualnya. Maka kita akan pilih yang create a virtual hard disk now. Kita klik create. Selanjutnya untuk pemilihan tipe file hard disknya, di sini kita memilih yang VirtualBox Disk Image karena ini standar dari VirtualBox-nya. Kita klik next. Lalu di sini ada penyimpanan fisik hard disknya. Kita pilih yang dynamical allocated. Ini yang sudah direkomendasikan dari VirtualBox-nya. Kita langsung next aja. Nah, di sini untuk lokasi filenya dan ukuran filenya, di sini penyimpanan filenya, dan di sini ada untuk ukuran penyimpanannya yang disarankan dari atau yang direkomendasikan dari VirtualBox itu sebesar 25 GB. Dan ini bisa kita ubah. Saya ubah menjadi sekitar 28 GB, lalu kita klik create. Jika sudah, kita pindah ke menu setting. Kita pilih sistem dan pastikan optical yang berada di paling atas untuk mengetahui yang diprioritaskan terlebih dahulu. Kita lanjut ke storage. Di sini kita pilih empty untuk memasukkan file ISO Windows Vista-nya. Kita pilih. Nah, di sini Windows Vista Ultimate. Kita pilih, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik start. Kita tunggu dalam beberapa saat. Di sini kita masukkan file ISO-nya yang Windows Vista Ultimate. Kita klik start. Di sini kita akan memilih bahasa yang akan digunakan, yaitu saya pilih bahasa Inggris, dan untuk pengaturan waktu dan tanggalnya kita pilih yang Indonesia. Keyboardnya kita menggunakan yang US, lalu kita klik next, lalu kita install. Klik install now. Kita pilih Windows Vista Ultimate yang 64,
lalu kita klik next. Lalu kita centang yang tulisan I accept the license term. Klik next. Kita pilih yang custom. Nah, di sini untuk mengetahui harddisknya, lalu kita langsung klik next saja. Di sini mulai pemrosesan installing Windows-nya. Kita tunggu sampai 100%. Proses instalasi sudah selesai dan ini sedang merestart ulang. Kita tunggu dalam beberapa saat. Di sini kita akan membuat username dan password. Username-nya kita kasih nama Raisya. Ini untuk penamaan PC-nya saya tetap menggunakan Raisya, jadinya Raisya PC. Di sini kita akan mengatur tanggal dan jamnya, yaitu waktunya di GMT 7 Bangkok Hanoi Jakarta. Jika sudah, kita klik next, lalu pilih yang home. Kita klik start. Kita tunggu dalam beberapa saat. Windows sudah terinstall. Di sini kita masukkan password yang tadi kita buat. Di sini username-nya sesuai Raisya. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini informasi. Nah, ini tampilan untuk Windows Vista Ultimate. Bisa kita lihat ya, tampilannya seperti ini.
Untuk memberhentikan mesin virtual ini, kita bisa dengan mengklik shutdown. Itulah proses instalasi Windows Vista Ultimate. Kali ini kita akan melakukan instalasi OS Windows 7 di VirtualBox. Langsung saja kita akan melakukan proses instalasi OS Windows 7. Langkah yang pertama yaitu kita membuka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Jika sudah masuk ke VirtualBox, lalu kita klik New. Di sini kita akan membuat mesin virtualnya dan berikan nama operating system yang akan kita install, yaitu Windows 7. Pastikan tipenya Microsoft Windows dan versinya Windows 7 yang 64 bit. Kita next. Di sini kita akan mengatur memori untuk dialokasikan ke mesin virtualnya. Di sini sudah direkomendasikan oleh VirtualBox-nya ukurannya sekitar 2 MB. Kita next saja. Lalu di sini untuk pengaturan harddisknya, di sini kita akan membuat virtual harddisk baru, maka kita akan pilih yang create a virtual harddisk now. Kita create. Selanjutnya kita akan memilih tipe file untuk harddisknya, yaitu VirtualBox Disk Image, yaitu standar dari VirtualBox-nya. Kita next. Lalu di sini bentuk fisik dari harddisknya kita pilih yang dynamically allocated. Kita next. Lanjut kita memilih ukuran lokasi untuk ukuran file dan lokasi filenya itu di mana, dan di sini sudah direkomendasikan di VirtualBox-nya sebesar 32 GB, dan di sini untuk penyimpanan kita create. Selanjutnya kita akan ke menu setting untuk mengatur di bagian sistemnya. Pastikan optical di yang paling teratas. Lalu kita pindah ke storage untuk memasukkan file ISO Windows 7-nya. Kita pilih yang empty. Lalu kita pilih file ISO-nya, yaitu di sini kita pilih ada Windows 7. Kita langsung klik OK. Lalu kita pilih start dan klik. Kita tunggu beberapa saat. Di sini kita akan pilih bahasa yang akan digunakan, yaitu bahasa Inggris, dan untuk pengaturan waktu dan tanggalnya kita pilih yang Indonesia. Dan untuk pengaturan keyboardnya tetap yang US. Kita next, klik install now. Kita tunggu lagi. Di sini kita pilih versi Windows 7 yang akan diinstal. Di sini saya akan memilih
Windows 7 Professional. Yang versi 64. Kita next. Kita centang I accept the license term. Kita next. Di sini kita akan membagi atau mempartisi harddisknya dengan klik new. Di sini kita akan membaginya dengan ukuran filenya yaitu sekitar 32 MB. Klik OK. Dan nanti akan otomatis terpartisi ya atau terbagi. Lalu kita klik next dan proses instalasi dimulai. Kita tunggu lagi. Di sini kita akan masukkan username bebas. Di sini saya akan masukkan nama saya. Dan di sini otomatis untuk jadi nama komputer juga namanya jadi Raisya PC. Kita next. Nah, di sini kita buat password. Passwordnya apa aja. Lalu kita next jika sudah. Ini untuk pengaturan tanggal dan jamnya sudah sesuai Jakarta. Lalu kita pilih home. Lalu kita tunggu beberapa saat. Nah, ini untuk tampilan Windows 7-nya sudah terinstall. Nah, di sini menu-menunya. Bisa kita lihat. Lalu kita akan mengubah backgroundnya. Nah,
cukup sekian dari saya untuk cara menginstalasi OS Windows 7. Kita lanjut untuk melakukan instalasi OS Linux Mint Cinnamon 18.3 di VirtualBox. Berikut proses instalasi OS Linux Mint Cinnamon 18.3. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Jika sudah masuk ke VirtualBox, lalu kita pilih dan klik New. Di sini kita akan membuat mesin virtualnya dan kita akan memberikan nama operating system yang akan kita install. Yang akan kita install yaitu Linux Mint Cinnamon. Lalu kita klik next. Ini untuk memori yang akan kita alokasikan ke virtual mesinnya, yaitu yang direkomendasikan sekitar 1,24 MB. Lalu kita klik next saja. Di sini kita akan membuat hard disk baru, yaitu kita pilih yang create a virtual hard disk now. Kita klik create. Di sini untuk tipe file hard disknya kita pilih yang virtual disk image, lalu kita klik next. Di sini untuk fisik hard disknya kita pilih yang dynamically allocated. Di bagian ini untuk lokasi filenya dan ukuran filenya sekitar 10 GB yang direkomendasikan dari VirtualBox-nya. Lalu kita create saja. Jika sudah, lalu kita pilih menu setting. Lalu kita pilih yang bagian sistem, pastikan optical yang paling teratas. Lalu kita pilih ke storage untuk memasukkan file ISO-nya. File ISO-nya sudah masuk, lalu kita klik OK. Untuk menjalankan mesin virtualnya, kita klik Start. Di bagian sini kita akan memasukkan kembali file ISO Linux Mint-nya, lalu kita klik Start. Pada bagian ini kita akan memilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya pilih yang English, langsung klik continue. Lalu kita centang yang install third party software.
lalu klik continue. Lalu kita pilih yang install now. Lalu klik yang continue. Dan kita tunggu dalam beberapa saat. Di sini, di bagian sini untuk lokasi di mana kita, yaitu saya berada di Jakarta. Lalu klik continue. Di bagian sini kita memilih bahasa keyboardnya, yaitu yang English. Lalu klik continue. Di sini kita akan membuat username. Nah, di sini untuk nama komputernya jadinya Raisya VirtualBox, untuk username-nya Raisya, dan kita di sini membuat password. Jika sudah, lalu kita klik continue. Kita tunggu dalam beberapa menit. Lalu kita lakukan restart now. Di sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi.
Ini tampilan Linux Mint 18.3 Sylvia yang sudah terinstall. Dan ini menu-menunya pada tampilan Linux Mint Cinnamon 18.3. Dan ini untuk tampilan file home-nya. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Linux Mint Cinnamon 18.3. Untuk mengakhiri mesin virtualnya, kita bisa lakukan klik shutdown. Cukup sekian proses instalasi Linux Mint Cinnamon 18.3. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi OS Linux Ubuntu 20.04.1 di VirtualBox. Berikut proses instalasi OS Linux Ubuntu 20.04.1. Langkah yang pertama, kita akan membuka VirtualBox terlebih dahulu. Jika sudah membukanya, kita pilih dan klik New. Di sini kita akan membuat virtual mesinnya dan akan memberikan nama operating system yang akan diinstalnya, yaitu kita akan menginstal Linux Ubuntu 20.04.1. Pastikan tipenya Linux dan versinya Ubuntu yang 64 bit. Kita next. Di sini kita akan mengatur memori yang akan dialokasikan ke virtual mesin. Di sini direkomendasikan dari VirtualBox-nya ukurannya yaitu sekitar 1 MB. Kita klik next. Di sini kita akan membuat hard disk baru, yaitu create a virtual hard disk now. Create. Lalu kita pilih tipe filenya yaitu yang FDI atau VirtualBox Disk Image, yaitu standar dari VirtualBox-nya. Selanjutnya yaitu fisik dari hard disk-nya, yaitu kita pilih yang dynamical allocated. Nah, di sini untuk lokasi file dan ukurannya. Di sini letak lokasinya dan ini ukuran filenya yang direkomendasikan yaitu sebesar 10 GB. Kita create. Jika sudah, kita pilih masuk ke menu setting dan pilih sistem. Pastikan optical di yang paling teratas. Lanjut kita ke storage untuk memasukkan file ISO Linux Ubuntu. Kita pilih empty, klik choose a disk file. Kita pilih file ISO yang Ubuntu. Kita open, lalu kita OK. Selanjutnya kita klik start dan tunggu beberapa saat. Di sini kita masukkan file ISO-nya yang Ubuntu. Klik start dan kita tunggu kembali.
sini kita akan memilih bahasa yang akan digunakan, yaitu saya akan memilih bahasa Inggris. Dan untuk keyboardnya saya juga memilih yang English US, lalu klik continue. Kita klik continue. Kita tunggu lagi dalam beberapa saat. Lalu kita klik install now dan penginstalasian segera dimulai. Kita tunggu lagi proses penginstalannya. Di sini kita akan menginstal di mana letak atau posisi kita di mana. Saya pilih tetap di New York. Di sini kita akan membuat username dan nama komputer. Di sini saya beri nama Raisya. Nah, di sini nama komputernya Raisya VirtualBox dan ini username-nya Raisya, dan kita akan membuat passwordnya. Jika passwordnya sudah cocok, kita klik continue. Dan proses instalasi sedang berjalan. Kita tunggu. Lalu kita klik akun atau username yang tadi kita beri nama, dan kita masukkan password yang sudah kita buat tadi.
tampilan OS dari Linux Ubuntu, dan ini sudah terinstall Linux Ubuntu-nya. Kita lihat. Nah, ini tampilan-tampilan menunya Linux Ubuntu. Nah, ini bisa di skip aja. Next aja dan done. Jadi seperti ini tampilan Linux Ubuntu. Cukup sekian untuk cara menginstalasi OS Linux Ubuntu. Selanjutnya, kita akan melakukan instalasi OS Puppy Linux 9.5 di VirtualBox. Berikut proses instalasi OS Puppy Linux 9.5. Langkah yang pertama, kita buka terlebih dahulu VirtualBox-nya. Jika sudah masuk ke VirtualBox, lalu kita pilih dan klik New. Di sini kita akan membuat mesin virtualnya dan kita berikan nama operating system yang akan kita install. Yang akan kita install yaitu Puppy Linux 9.5. Pastikan tipenya Linux dan versinya Linux 2.6 ini. Lalu kita klik next. Di sini memori yang akan dialokasikan ke mesin virtual, dan ini yang direkomendasikan dari VirtualBox sebanyak sekitar 1 MB. Lalu kita klik next. Di sini kita akan membuat hard disk baru untuk mesin virtualnya, yaitu kita pilih yang create a virtual hard disk now. Lanjut kita create. Di sini tipe file hard disknya kita pilih yang FDI atau VirtualBox Disk Image. Kita klik next. Kita lanjut pilih ke Dynamical Allocated. Kita ikutin saja konfigurasi settingnya dari VirtualBox yang direkomendasikan. Lalu di sini ukuran file dan lokasi filenya, ini untuk lokasi filenya dan ini untuk ukuran filenya sekitar 8 GB yang direkomendasikan dari VirtualBox. Lalu kita pilih create. Jika sudah, lalu kita masuk ke menu setting untuk mengatur dan menambahkan file ISO Puppy Linux-nya. Kita masuk dulu ke sistem. Pastikan optical yang paling teratas. Jika sudah, kita pilih ke storage. Kita masukkan file ISO-nya. Jika sudah masuk, kita klik OK. Dan kita akan memulai mesin virtualnya dengan mengklik Start. Kita tunggu. Pada bagian ini kita pilih masukkan file yang sudah tadi kita pilih, yaitu Puppy Linux-nya. Kita tunggu lagi. Di sini lagi proses installing, kita tunggu dalam beberapa saat.
sini untuk mengatur negara kita. Kita pilih yang Indonesia. Ini untuk pengaturan jamnya. Kita pilih yang Bangkok Jakarta. Yang ini tetap English. Jika sudah, kita klik OK pada di sudut. Inilah tampilan Puppy Linux 9.5. Nah, ini sudah terinstall pada mesin virtual. Kita lakukan restart. Ini kita silang saja, dan ini kurang lebihnya tampilan Linux Puppy Linux 9.5. Cukup sekian proses instalasi Puppy Linux 9.5. Untuk mengakhiri mesin virtualnya bisa kita lakukan dengan mengklik exit. Pilih shutdown. Itulah proses instalasi OS Windows dan Linux. Terima kasih sudah menonton videonya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.